Ya, jadi tanggal 5 bulan 5 kemarin, Dirjen WHO Tedros sudah mendeklarasikan pencabutan status darurat ya COVID-19 secara global. Jadi Public Health Emergency and International Concern. Jadi yang dicabut adalah status kedaruratannya, ya. Dan tentu saja ini membanggakan dan membahagiakan kita semua seluruh dunia, termasuk Indonesia, karena ini adalah suatu keberhasilan secara global, bahwasanya secara bersama-sama dunia mengakhiri kedaruratan ini. Nah, tentu saja Indonesia juga harus senang, karena ini bagian dari upaya kita bersama, gitu, Mas Joshua. Ya, itu kan sudah ada parameter-parameternya ya. Parameter-parameternya, di mana parameter itu sudah menunjukkan angka yang sangat terkendali, ya. Umpamanya kenaikan kasus di beberapa negara, kemudian angka kematian, gitu ya, yang sangat menurun, kemudian risiko penularan, ya, atau positivity rate di tingkat masyarakat. Dan angka-angka itu dinilai oleh WHO secara keseluruhan memang sudah saatnya diumumkan, gitu ya. Hanya saja, ya, yang dicabut itu kan kedaruratannya, Mas, ya. Tetapi COVID-nya masih ada, ya. Nah, COVID masih ada, artinya COVID ini ya dianggap seperti penyakit biasa juga, seperti hal yang lain, ya, yang bisa menulari atau menyebar di suatu daerah, sehingga di sini tetap diperlukan kewaspadaan, ya, kehati-hatian, karena ini walaupun daruratnya sudah tidak ada, tapi ini masih potensi menular. Ya, apalagi kemungkinan ada subvarian baru, ya. Tetapi sekali lagi dengan dicabutnya ini berarti tidak menjadi darurat lagi untuk secara global. Ya, yang membedakan kedaruratan. Nanti kalau kedarurat itu artinya seluruh potensi di negara, banyak darurat di Indonesia, maka negara harus memfokuskan, memprioritaskan penanganan ini sebagai suatu bencana, ya, seperti halnya bencana non alam yang lain atau bencana alam yang lain. Begitupun di dunia. Kolaborasi tingkat internasional harus fokus kepada penanganan COVID. Tapi sekarang tidak. Jadi tangannya biasa saja di masing-masing negara begitu. Jadi menyikapinya sama seperti penyakit yang lain. Di Indonesia ini kan ada tuberkulosis, Mas, ya. Ada malaria, ada HIV, semuanya ada di sekitar kita. Apalagi influenza, ya. Semuanya bisa mengenai satu di antara kita dan bisa menyebar. Nah, untuk itu masing-masing diingatkan kewaspadaannya untuk satu, perilaku hidup bersih dan sehat agar kita terhindar bukan hanya dari COVID ya, Mas Joshua, tapi seluruh penyakit ya, seluruh penyakit. Yang kedua, nah tentu saja kita harus menghindari tertular maupun menulari. Dengan cara apa? Kalau COVID atau influenza ini kan melalui droplet, maka salah satu upaya adalah melalui masker apabila yang sakit ya. Jadi kalau ada orang sakit flu, maka itu harusnya dia pakai masker. Yang kedua juga kita harus menghindari kontak erat pada orang-orang yang sedang sakit itu. Nah, tentu saja masker ini ya atau protokol kesehatan secara umum bukan hanya untuk COVID saja, tapi untuk beberapa penyakit menular yang memang potensi menularnya melalui droplet atau kontak langsung. Yang berikutnya adalah tentu saja vaksinasi ini menjadi andalan juga bagi kita semua untuk bisa meningkatkan daya tahan atau imunitas kita terhadap serangan COVID-19 kalau dia vaksin COVID ya. Kalau vaksin influenza ya juga untuk kita terhadap influenza dan seterusnya. Nah, sehingga dengan vaksin itu memberikan imunitas antibodi ya, daya tahan tubuh kita kalau kena ya tidak terlalu berat, bahkan tidak menyebabkan suatu kematian. Nah, artinya begini, jangan sampai wah saya sudah divaksin tapi tidak masih kena, bukan begitu. Divaksin masih mungkin kena tapi tidak terlalu berat gitu. Oke. Pak Syahri, terakhir Pak, ini untuk kondisi dari Indonesia sendiri saat ini pasca pencabutan kedaruratan ini sebetulnya seperti apa sih Pak? Apakah sudah semakin normal atau dari jumlah penyakitnya kan kemarin sempat meningkat nih Pak? Untuk saat ini seperti apa Pak Syahri? Ya, jadi sebetulnya parameter itu pun di Indonesia sudah terkendali ya. Jadi jumlah kasus, kematian, ya, kemudian dirawat di rumah sakit maupun positivity rate. Nah, naiknya saat ini, yang akhir-akhir ini juga masih dalam koridor batas level 1 ya di WHO. Nah, tentu saja dengan dicabutnya di WHO, kita sudah menyiapkan pembahasan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat juga Kementerian Kesehatan dan tentu saja akan mengusulkan kepada Bapak Presiden
untuk status darurat di Indonesia. Karena kan status darurat COVID ini kan sebagai bencana non alam itu dikatakan sebagai bencana nasional Kepres nomor 12 tahun 2020 Mas ya. Nah tentu saja itu juga nanti juga harus dicabut kalau memang kondisi kita sudah memungkinkan. Nah dari sisi pemerintah sedikit Pak, dari sisi pemerintah setelah dicabut itu apa yang akan membedakan Pak? Peraturan-peraturannya? Seperti tadi, jadi tidak lagi kita memfokuskan seluruhnya ke COVID lagi, seperti halnya penyakit yang lain. Tetapi COVID menjadi prioritas juga untuk penanganan apabila terjadi kasus-kasus, umpamanya ada kenaikan kasus di suatu daerah, kemudian ada peningkatan yang dirawat dan seterusnya. Tapi tidak menjadi darurat, jadi gitu loh Pak. Oke, jadi penyakit biasa ya Pak? Iya, penyakit biasa. Karena ini baru transisi, ya tingkat kewaspadaan juga harus lebih tinggi juga ya. Jangan sampai nanti begitu kita namanya lost control, bahkan ini menjadikan penyebab juga. Karena apa? Statement terakhir dari WHO itu, apabila terjadi kenaikan kasus lagi yang luar biasa dan kematian meningkat, maka tidak mungkin saja statusnya akan ditinjau ulang gitu Mas ya. Itu dari WHO ya kemarin ya.